Oke, berarti Bu Reni ubah pertanyaannya, siapa yang bawa laptop yang sudah terinstall dengan aplikasi SPSS? Oke, lumayan banyak. Berarti teman-teman yang tidak bawa dan tidak terinstall SPSS boleh join dengan teman yang sudah terinstall ya, agar bisa nanti kita lanjutkan materi. Kemarin kita belajar tentang regresi linier, baik itu yang secara menggunakan SPSS ataupun dengan perhitungan. Nah, kemarin sempat ada yang menanyakan, Bu, saya nggak ngerti buat apa sih regresi, ya. Jadi di dalam suatu proses perhitungan data, kalau teman-teman nanti diminta, ya, kalau pekerjaan teman-teman terkait dengan pengolahan data ini digunakan, yaitu untuk mengolah data, melihat regresinya, apakah linear atau tidak, sehingga nanti endingnya bisa menghasilkan hasil yang bisa digunakan dalam memutuskan suatu pertimbangan untuk siapa? Untuk ke pihak manajemen. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Regresi linier berarti adalah kita menguji untuk X dan Y ada regresi atau tidak. Kemarin sepakat kalau X itu variabel apa? Apa Zar? Independen. Y-nya apa? Dependen. Oke. Nah, dari ini misalkan kita ambil contohnya adalah kita mau hitung tentang apakah branding mempengaruhi tingkat penjualan. Mau lihat nih, setelah kita branding, IBM, misalkan IBM di branding, itu mempengaruhi nggak tingkat penambahan mahasiswa? Ya, berarti kan harus cari data dong. Kita sebar dulu kuesioner. Setelah sebar kuesioner, ini kita analogi lagi ya. Habis sebar kuesioner, data diapakan? Di-input dalam tabulasi data. Yang kemarin teman-teman tulis Q1 sampai 11 itu hasil tabulasi data. Di mana? Di Excel. Ya. Jadi setelah kuesioner kembali, baik itu bentuknya soft file ataupun hard file, teman-teman lakukan perhitungan dengan memasukkan di dalam Excel atau tabulasi data. Setelah ditabulasi data, maka teman-teman uji apa dulu? Yang pertama kali kita lakukan uji apa kemarin? Uji korelasi. Kemudian uji validasi. Jangan ragu-ragu, karena itu memang stepnya harus runut. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau makan, harus ada makanannya dulu nggak? Nah, sebelum ada makanan dimasak dulu nggak? Sama kokinya, baik itu teman-teman di kantin atau teman-teman bawa dari rumah, pasti ibu teman-teman masak dulu. Benar nggak? Nggak tiba-tiba itu jadi makanan. Nah, itu runut. One by one, step by step itu harus sesuai. Jadi tidak ada yang terlewat step-step dalam statistik, sehingga nanti punya data itu adalah data yang valid. Oke, jadi tadi kita contohkan analoginya X-nya adalah branding. Itu punya hubungan atau punya pengaruh nggak terhadap peningkatan jumlah mahasiswa? Oke, ini dulu nih, ini contoh case-nya. Nanti ada case-case lain yang akan teman-teman temui di luar sana, di dunia kerja, di dunia industri, atau di saat teman-teman melakukan research atau penelitian, maka akan menemui yang namanya variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Bahkan ada yang multi variabel atau
nantinya akan masuk ke regresi sederhana, bukan sederhana lagi tapi regresi berganda. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini, branding dan penambahan mahasiswa. Oke. Jika dihitung secara perhitungan, bisakah hasil tabulasi itu dihitung tanpa menggunakan SPSS? Menurut teman-teman, kalau sudah kita lakukan tabulasi data, biasakan kita harus uji korelasi sampai dengan ke tahapan uji regresi. Nah, bisa nggak tanpa SPSS? Bisa. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Manual. Kali iya kali enggak gitu ya. Oke. Kali harus yakin dong itu kalau kasih jawaban itu harus oh iya Bu bisa, oh iya Bu enggak gitu. Karena harus yang pasti-pasti, karena kita hidup yang pasti-pasti gitu ya. Nah, jadi berarti bisa tanpa SPSS. SPSS itu adalah toolsnya ya. SPSS itu adalah untuk mempermudah. Jadi kalau manual itu bisa, nggak pakai kali, tapi bisa, ya. Jadi caranya adalah kita akan menghitung dulu jumlah kuadrat. Nah, bayangkan teman-teman punya tabulasi kemarin, masih simpan tabulasi? Excelnya masih ada? Coba kalau teman-teman hitung, kita hitung ya, hitung manual, jumlah tabulasi Q1 sampai dengan Q11 ya, itu dihitung, di sum, namanya sum total. Total itu di summary kemudian dibagi jumlah populasinya. Berarti kemarin jumlah responden yang mengisi ada berapa? 13 atau 14 yang bawahnya? 12. Berarti totalnya itu semua dibagi 12. Maka teman-teman baru dapat jumlah kuadrat, belum dapat jumlah produk. Ya. Ini tahapan untuk ke regresi nih. Kalau di SPSS kita langsung mana? Masuk ke SPSS, kemudian klik regresi, setelah open data, kemudian masuk regresi yang linier, kemudian muncul angka. Benar nggak? Kira-kira lebih mudah yang mana? Dengan perhitungan yang manual kali ya, sama yang pakai SPSS. Ada tools yang dibuat untuk mempermudahkan kita dalam melakukan pengolahan data secara statistik. Jadi kita akan pakai itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat hitungannya tadi adalah jumlah summary Q1 sama dengan Q11 tadi di sum ya, summary namanya, itu ada di Excel yang kanan. Total dibagi N itu adalah jumlah responden. Berarti kemarin berapa? 12 kan yang ke bawahnya yang isi ya. Dibagi 12. Nah, itu akan memunculkan hasil yang akan sama untuk uji korelasi. Tapi kali ini kita akan mengaplikasikannya dalam bentuk SPSS. Oke. Nah, ada namanya jumlah kuadrat dan jumlah produk di dalam pengolahan data. Jumlah kuadrat berarti adalah harga dari R tabel, kemudian jumlah kuadratnya itu untuk jumlah produk adalah bentuknya dari R tabel. Nah, dalam hal ini yang masuk di sini, boleh dilihat di sini teman-teman. Branding berarti masuk jumlah apa? Branding di sini masuknya adalah JK. Jumlah kuadrat. Dong. Ya, jumlah kuadrat. Nah, kalau peningkatan jumlah mahasiswa masuknya kemana? Jumlah produk atau JP. Nah, kita
dengan menggunakan sistem SPSS teman-teman. Kalau ini akan muncul nanti ya, mencari persamaan regresi dengan rumus summary dari Y ya, dan summary dari X kuadrat, kemudian dibagi dengan jumlah responden dikali X kuadrat. Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing. Statistik emang untuk pusing, tapi harus ada solusinya. Nah, jadi solusi yang sekarang adalah kita nggak akan pakai hitung ini, tapi kita masuknya adalah alhamdulillah. Coba ya kalau nggak hitung ya. Ya, jadi kita akan masuk ke SPSS masing-masing. Buka dulu Excel-nya, buka dulu sumber data teman-teman yang kemarin sudah kita input. Kemarin kita belajar regresi linear ya, betul? Betul nggak? Sudah belajar multiple atau berganda belum? Belum. Oke, sekarang kita belajar. Ya. Sudah? Oke, masuk ke SPSS. Ini laptopnya mana? Saya kan tadi katakan. Oh iya, kamu nggak bawa ya? Iya. Saya baru. Sudah terinstall belum? Udah. Install. Ivan, laptop kamu kemana? Ketinggalan. Ketinggalan. Rumahnya jauh ya? Jauh. Pantes ya. Jauh banget ya Van ya. Padahal kalau misalkan kamu niat bisa balik gitu tadi. Iya nggak? Hah? Kan ada motor. Hah? Kenapa? Oh, tadi jalan kaki kesininya. Oh, curhat. Gak apa-apa. Badai pasti berlalu, Pak. Ya, oke. Sudah? Oke, masuk ke regresi. Masuk ke regresi ya. Analyze, pilih analyze. Nah, kemarin kan linear, sekarang kita linear. Tapi maksudnya adalah curve estimation. Ada nggak curve estimation atau kurva estimasi? Perkiraan kurva namanya. Hah? Ada? Kenapa? Di bawahnya itu ya open data, pasti open data. Ya, open data. Hah? Jangan dibuang. Oh, enggak kan datanya data Excel. Pilihnya ke data Excel, ya. Sudah open data masukin mau? Data kamu ingat di mana kemarin? Ininya dibuat dulu sayang. Excel. Nah, biar ketemu datanya. Masuk ke analyze. Analyze. Estimasi kurva udah. Oke. Kalau dilihat dari observasi kurva, ya. Oke. Observasi kurva itu teman-teman ada hasilnya yang akan begini. Ini kan bentuknya kan gini nih, ya. Jadi harus ada progres. Dia harus ke atas kalau yang ideal. Tapi kalau dia ada yang begini, berarti ada yang
tidak sesuai. Hazard udah belum? Diokein dulu. Oh iya dong, diokekan dulu. Kalau ini kenapa? Oh, oke. Loh, katanya laptopnya bisa. Oke. Sudah? Modelnya pilihnya masih linear dulu ya, karena kita mau masuk ke estimasi kurva teman-teman. Oke? Ada yang bingung? Pasti bingung sih kalau SPSS. Q1 di independen, Q2 di dependen. Sudah belum? Kurva estimasi sudah? Oke, kalau sudah berarti akan muncul di layar teman-teman. Kalau dia seperti ini berombak ya, berarti ada yang list dari data yang diinput. Tapi kalau dia menunjukkan angka linier, di sininya ada linier nih. Linier itu berarti apa? Garis lurus. Berarti ada kesesuaian. Oke? Nah, data yang sudah ada itu tidak hanya bentuknya adalah angka atau kurva, tapi juga harus disajikan di dalam pelaporan biasanya adalah bentuknya disebut dengan bentuk chart atau diagram. Apa itu chart itu? Pak Handi, apa chart? Itu apa? Hah? Iswandi mana? Diagram atau disebut juga dengan bentuk balok atau batang, ya. Diagram itu ada diagram kurva, ada diagram batang, ada diagram apa? Ayo, refresh lagi pelajaran SMA-nya teman-teman nih. Kurva, lingkaran, kemudian apa lagi? Ya batang, kurva, batang ya. Apa? Bunda, ayo. Diagram apa? Diagram garis. Kemudian lingkaran. Diagram batang. Kemudian diagram apa lagi? Alur. Kemudian apa? Lingkaran itu dari tadi itu bulat ya. Oke. Nah, dalam pengolahan data maka penyajiannya selain dengan angka juga harus dilakukan yang namanya penyajian dengan bentuk data diagram. Oke. Nah, data diagram ini teman-teman sajikan, berarti kalau kita buat manual bisa nggak? Bisa buat manual, tapi itu perlu waktu. Maka kita akan pakai dari data yang sudah diolah tadi, kita masuk di pilihan, analyze, kemudian pilih yang chart. Pilih chart, ada nggak? Oh ya, pilihnya grafik, mohon maaf. Pilih grafik. Grafik sebelah analyze ya. Pilihnya adalah grafik. Ada? Grafik ada di sebelah tools analyze. Ya Bu. Udah? Oke, setelah teman-teman pilih chart. Nah, nanti ada tipe-tipe chart yang disajikan di sana. Boleh bebas pilihnya, tapi idealnya adalah pilih yang sederhana, nggak yang aneh-aneh. Karena di situ kan ada pilihannya tuh, chartnya. Bebas, kalian mau pilih yang mana? Pilih salah satu. Oh iya.
Di tampilan SPSS saat teman-teman pilih grafik dan chartnya boleh yang line, boleh yang diagram batang, boleh yang diagram garis, boleh bebas. Nah, kalau dia tidak dipilih, maka akan menghasilkan model diagram yang akan nantinya diagram ini akan menjadi hasil SPSS. Maksud hasil SPSS kenapa? Bukan. Paham nggak kira-kira? Lagi paham nggak? Bingung? Paham kalau lihat Moreno? UAS kita praktek hasil ini gambarin, hasil ini gambarin gitu. Selain itu juga ada soal-soal tentang sampling, ya, perhitungan yang sampling kemarin kita pernah belajar kan, hitung populasi dan sampling. Nah itu juga ada nanti di UAS. Ini kan kita pertemuan 13, berarti 2 kali pertemuan lagi di pertemuan ke-15
kuis. Pastikan teman-teman hadir di kelas. Gak usah senyum-senyum ragu gitu nih. Berarti bersiap masuk ke semester 3 kalau nilainya bagus semua. Harus optimal dan maksimal. Karena apa? Karena teman-teman banyak di sini yang KIP ya. Jangan sampai nanti di bawah 3,5. Karena syaratnya harus IPK-nya adalah minimal 3,5. Ada pertanyaan? Kenapa? Tenang aja, adanya Kapita Selekta, ya kan? Berhitung kita. Ya. Apa? Kalian berlari kemanapun, ya bersembunyi dari hitung berhitung itu tak akan mungkin, ya. Jangan berasumsi ilmu komunikasi adalah jurusan yang mudah dan terhindar dari matematika. Karena matematika itu akan kita pakai dalam kehidupan kita. Coba, Moreno kalau minta uang saku, berhitung nggak? Marah-marah pun nggak minum. Apa Mor? Berhitung nggak? Berhitung. Kiano kalau KIP turunnya kurang, berhitung nggak? Hitung-hitungan. Jadi kita perlu hitung-hitungan itu untuk komunikasi adalah menghitung biaya untuk program, budget dengan nanti pelaksanaannya balance atau enggak. Jangan sampai nanti kita miss dalam anggaran. Nah itu perlu juga berhitung, ya. Jadi pastikan nanti insya Allah kita ketemu di Kapita Selekta. Ya Allah. Oke. Oke. Ada pertanyaan sebelum mulai ditutup? Cukup? Cukup di sini? Cukup dulu deh. Cukup dulu dah. Kenapa tuh? Ya, ini apa nih? Apa deh? Oh, masih pagi loh. Udah sarapan belum? Ah, baiklah kalau begitu ya. Oke, teman-teman, saya cukupkan hari ini. Ya. Terima kasih sudah hadir dan bersemangat di kelas kita pagi ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.